oleh demonstrasi yang menuntut agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo diadili. Jokowi di seluruh Indonesia termasuk di Solo. Gimana Pak tanggapannya? Ya, itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Jadi, ada di provinsi maupun kabupaten kota, maka dibuatlah ini isu itu ya. isu itu. Karena kalau untuk dalam sekarang itu mereka melakukan pergantian itu nggak boleh, karena mereka perpanjangan bukan dari masa legitimasi dari Kongres, itu tidak boleh. Kongres partai ya, jadi semuanya masih serba mungkin ya. Jadi bisa juga besok itu di Kongres partai Jokowi diundang dan beliau akan melakukan pembelaan selaku kader yang dipecat. Jadi itu udah dibaca. Jadi ini Jokowi dipecat sebenarnya ketakutannya. Ketakutan, kondisi. Iya. Ketika sudah dipecat, terus kemudian sekarang main lagi isu adili Jokowi. Yang fiktif ini, aku yakin ini akan terjadi karena bagaimanapun walaupun Indonesia berpulau-pulau, tapi bicara gaya politik nasional, ini adalah masih gaya politik Jawa. Entah dari Nemjro, Nungjuwur, terus di sini Solo itu di sini mangkal, di sini simpen, gitu kan? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di channel Bandit Kota News. Edisi kali ini kami akan membahas kenapa banyak sekali orang minta Jokowi diadili. Padahal pada saat Jokowi menjabat tidak pernah ada orang minta Jokowi diadili. Dan Jokowi itu di penghujung lengsernya itu disukai di atas 80%. Tapi sekarang banyak teriakan-teriakan agar Jokowi diadili. Apakah ini akibat dari perpecahannya dengan PDIP? Yang Jokowi dipecat dari PDIP termasuk keluarganya, ataukah ada faktor lain yang dikhawatirkan Jokowi menjadi ketua umum PD? Hadir bersama saya para bandit, ada Deddy Jaya, ada di Sri Fikri Sitompul, malam. Ada di Konograha, dan yang berbagi putih ini tamu spesial kami, bandit dari Jawa Tengah, tokoh PDI di Jawa Tengah, Mas Ahmad Gunawan. Ya. Jadi Mas Gun, barangkali perlu digambarkan apa saja prestasi-prestasi Jokowi ke PDIP. Tapi kenapa itu dipecat sama PDIP? Nah, kalau persoalan kenapa dipecat, sebetulnya yang memberikan advice pada ketua umum untuk sampai memecat Jokowi sekeluarga, itulah yang harus ditanyakan. Namun kalau pada dasarnya beliau itu selaku kader PDI Perjuangan sejak menjadi wali kota sampai gubernur DKI sampai presiden terpilih 2 kali, beliau selalu memakai boleh katakan keanggotaan PDI Perjuangan dengan bangganya, dan kader-kader yang lain juga demikian membanggakan beliau dengan survei-surveinya yang seperti itu. Nah, sebetulnya budaya di PDI Perjuangan itu sampai frontal seperti ini pasti ada sesuatu.
Namun sebetulnya kalau kita menganut falsafah gotong royong, Mas Ewi, di dalam dunia perpolitikan itu tidak ada yang nggak mungkin. Jadi bisa jadi ini adalah manuver-manuver yang akan dilakukan oleh kelompok di PDI Perjuangan yang masih pro Jokowi dan kelompok yang memang mau menghabisi Jokowi, yang meneriakkan yel-yel tentang diadili. Sebetulnya di tubuh PDI Perjuangan masih ada yang pro. Jadi sangat mungkin Jokowi dipilih jadi ketua umum kalau begitu. Kalau itu prosesnya pasti melalui mekanisme partai yang nantinya rencananya kan ada kongres di Juni 2025 tahun ini. Artinya apa? Artinya di dalam ADART PDI Perjuangan itu siapapun yang pernah mendapatkan banisme itu bisa melakukan rehabilitasi pembelaan di dalam kongres partai. Nah, diktum tentang itu kewenangannya semuanya ada di ketua umum. Apakah seorang kader dari banisme itu bisa dimaafkan, diterima kembali atau tidak? Itu diselenggarakan di kongres partai. Ya. Jadi semuanya masih serba mungkin ya. Jadi bisa juga besok itu di kongres partai Jokowi diundang dan beliau akan melakukan pembelaan selaku kader yang dipecat. Lantas di dalam keputusan organisasi partai menyatakan pembelaannya diterima dan dimaafkan. Bisa juga di acara organisasi berikutnya akan dipilih menjadi kandidat ketua umum. Itu semua serba mungkin. Ya, jadi kalau saya mengatakan dunia politik itu bisa juga berubah dalam hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, dan hitungan bulan. Sebentar lagi bulan Juni dan PDI Perjuangan akan melakukan satu perhelatan besar, yaitu apakah itu nanti di dalamnya ada suksesi atau tidak, wallahu a'lam. Saya kira itu Bung Hawi, Gus Hawi dari saya. Ya. Ini Jokowi ini kan sebagai begawan politik teruji lah. Wali kota 2 periode, habis itu gubernur DKI Jakarta, waktu itu ibu kota negara ya, habis itu presiden 2 periode. Tapi kayaknya sanggup tidak dia ngelawan Megawati. Tiba-tiba dipecat kan? Ya kan, dipecat, ya kan, padahal prestasinya ya untuk bantu memenangkan PDI dan lain sebagainya. Ya. Ya, nanti kita ngukurnya sih gampang, ukurnya sebenarnya. Kalau Jokowi itu tidak dianggap memiliki jurus itu, dia nggak akan mungkin pecat. Jadi itu udah dibaca. Jadi ini Jokowi dipecat sebenarnya ketakutannya. Ketakutan, prakondisi. Iya. Ketika sudah dipecat, terus kemudian sekarang main lagi isu adili Jokowi. Ini kan prakondisi nih. Ya kan, prakondisi menjelang kongres. Kalau kita lihat rentetannya rentetannya ini. Karena kan lucu nih. Begitu selesai dengan Jokowi seolah-olah PDIP itu tidak berkuasa di 10 tahun kemarin. Kan nggak fair dong. Seluruh kebijakan saat itu pemerintah kan yang kawal PDIP, betul. Kita ambil contoh lah. Yang menikmati bukan yang kawal. Yang menikmati, yang awal dan segala macam lah, itu kan. Sekarang kan yang mestinya harus dipecat itu yang benar-benar merugikan bangsa. Contoh kayak pagar laut. Ya kan, kita udah pernah kita bahas edisinya kan. Pagar yang di daerah Bekasi itu udah jelas. 72% dikuasai oleh honoris perusahaannya. Itu jelas merugikan kan. Mestinya kan itu dong yang diproses. Ya kan gitu. Kenapa ini Jokowi dulu? Kan ini lucu nih, teriak adili Jokowi, dia kader terbaiknya. PDIP suka gak suka, dia harus mengakui bahwa Jokowi itu kader terbaiknya. Kader terbaik PDIP. Kader terbaik PDIP. Dari wali kota diusung oleh PDIP, benar. Tidak pernah kalah kan nih orang kan? Kan kalau kita bicara demokrasi ya, bicara pemilu, dia kan belum pernah kalah.
hanya lawan Mega yang belum pernah. Hanya lawan Mega ini di atas kertas kan. Iya. Tapi masalahnya ya kan, Mega di pemilu nggak pernah menang. Ya iya, Mega di internal susah digulingkan. Kenapa? Kan harusnya kan berpikirnya gini, ketika Jokowi ini landingnya bagus ya, artinya landingnya itu kan kesukaan dia, kepuasan masyarakat terhadap dia kan tinggi. Ya. Kan gitu kan. Terus kemudian juga secara politik kan dia tidak membangun jaringan di PDIP, contohnya misalnya kayak gitu. Anaknya kan ditaruh jadi ketua di daerah di seluruh Indonesia gitu kan. Itu kan harusnya bisa dipetain. Kalau sekiranya Jokowi mau ambil PDIP, kan kira-kira gitu nih. Iya. Ataukah memang ini terjadi di dalam? Sehingga Mega ngukur kekuatan. Ingat nggak ketika SBY waktu itu lawan Anas kan? Ya kan SBY kan ngerasa kecolongan. Rasa gitu loh. Atau takut dinastinya Mega kalah dengan dinastinya Jokowi. Iya. Ini kan kekhawatiran ketakutan imajiner. Ya belum tentu juga Jokowi mau ambil itu PDIP gitu kan? Jangan-jangan dengan dipecat dia kepikiran. Ya, akhirnya kepikiran gitu, apalagi digas lagi adili Jokowi. Orang kan pasti pasti melakukan defensif dong, ya kan? Nah ini yang menarik, begitu kok Kongres kencang betul isu adili Jokowi. Kalau saya melihatnya ini prakondisi, supaya dia nggak bisa masuk ke arena Kongres. Nah, kalau dia masuk ke arena Kongres lewat pintu dia ingin pemulihan anggota, itu kan bisa, nggak ada yang bisa larang. Iya. Hanya pemetaan di dalam ini, dugaan gue nih, posisi di DPD ini sebetulnya memang sudah banyak yang pro Jokowi. Masih banyak. Karena kalau nggak banyak, nggak mungkin dia dibredel di awal kok. Iya. Kalau kiranya dia cuma, katakanlah ya kekuatan dia cuma 10 DPD lah, biarin aja itu. Yang gitu lah. Kan ngukurnya pembangkangan terhadap Patriot. Iya makanya karena mungkin ya di internal PDIP ini sudah kalau ini didiamkan, ini nggak bisa dibendung pada saat Kongres. Kan kalau DPD nih, kalau misalnya PDIP PD, ngapain dia nunggu 2025 Kongres? Kan ini perpanjangan kan? Di perpanjangan ini dilakukan oleh Yasona kan, Kumham kan, itu perpanjangannya. Mestinya kan Kongresnya 2024. Pada saat Jokowi masih berkuasa. Pada saat Jokowi masih berkuasa, itu loh. Kenapa ada 2025? Kan gitu pertanyaannya. Dugaan gua nih di internal, put lah kalau di put, ini bisa terjungkal kok. Gitu ya. Iya. Karena banyak yang dijadiin mungkin ya, banyak yang merasa ya pernah menikmati lah. Pernah menikmatin gitu loh. Nah itu. Di hukum kemungkinan Jokowi membela diri ini kan secara mekanisme dimungkinkan. Ya kan. Tinggal kan manuver politiknya seperti apa. Ya kan? Itu. Nah, tapi dengan isu soal adili Jokowi ini, apa sebenarnya yang disasar dari gerakan itu? Ya, kalau kita bicara terkait tadi disampaikan sebelumnya itu memang anggaran rumah tangga PDIP periode 2019-2024 di pasal 13 ayat 4 dan ayat 5 itu memang terbuka luas untuk Jokowi melakukan pembelaan diri, kemudian diberikan rehabilitasi dan dipulihkan nama baiknya. Itu dia, itu terbuka luas. Nah, sehingga sampaikan oleh Bung Dedi tadi, dengan dia meminta dengan adanya isu viral adili Jokowi, ya salah satunya untuk mencegah, menanamkan kebencian dari awal terhadap Jokowi. Nah, kita kaitkan lagi tentang politik hukum yang ada di tingkat DPD. Nah, DPD ini ya dengan dugaan kecurigaan bakal kalah, tetapi tidak berani melakukan pemecatan terhadap DPD PDIP yang ada di provinsi maupun kabupaten kota, maka dibuatlah ini Isu itu ya? Isu itu. Karena kalau untuk dalam sekarang itu mereka melakukan pergantian nggak boleh, karena mereka perpanjangan bukan dari masa legitimasi dari Kongres. Itu tidak boleh. Tetapi pada saat ini ya nggak ada lagi jalan untuk menghalangi Jokowi untuk comeback. Berarti intinya Jokowi ini dipecat oleh DPP yang sudah
Visioner. Misioner akhirnya. Yang sebenarnya tidak punya kebijakan. Nggak ada kebijakan. Harusnya kan logika normal nih. Iya. Logika normal Itu ketika teknik di hukumnya. perpanjangan hanya menyelenggarakan kongres. Iya. Bukan mengambil keputusan strategis kan Nggak gitu. boleh. Ini kalau bicara kita normal. Iya. Secara normal organisasi Iya, lah. iya, Iya kan? Tapi kan partai dia yang punya. Iya, boleh. Ya nggak Kalau juga. suka dia toh. Nggak dia juga. Kita berbicara kepada sejarah panjang. Kalau tadi kita katakan dia punya, nggak juga karena sejarah panjang PDIP ini adalah PDI. Itu dia. Oh ya. Nanti kita kupas itu. Ada Oke. sisi yang lain. Siap. Kok ini kan Jokowi begitu diberhentikan dari PDIP, ditanya oleh wartawan, Jokowi menyatakan partai perorangan. Menurut ente, minat nggak Jokowi ini untuk jadi ketua umum? Atau minat tidak? Jokowi ini untuk ngalahkan Megawati? Nah gitu. Ya, Karena terus kesaktiannya Jokowi ini harus diuji dengan mengalahkan Megawati. Kalau dia bisa mengalahkan Megawati Lengkap. di Kongres PDI, lengkap prestasi itu. Betul. Nah, jadi, ya mungkin begini Gus. Saya sih lihat fenomena ini lari ke lucu-lucuan ya Gus. Kenapa saya anggap lucu-lucuan? Saya mengkaji PD ini dari berbagai perspektif, Gus. Pertama, perspektif ideologi. Saya ini anak Masumi, GPI ya, yang haluannya pasti berlawanan, saya ideologi, ya kan? Kedua, saya bicara masalah peristiwa. Bahwa peristiwa PD ini kan peristiwa yang tidak selesai. Secara konstitusi partai, secara organisasi, dan secara sistem politik. Kenapa? Dia menganeksasi partai lain. PDI asli, ini PDIP. Sampai partainya juga dikooptasi gedung-gedungnya. Jadi saya melihat PD ini banyak sekali masalah, Gus. Makanya ketika saya melihat soal Jokowi mencalonkan dan tidak, bagi saya ini variabel yang terkecil. Yang variabel utama di sini adalah soal mentalitas dan konstruksi partai PD sendiri. Mental pemimpinnya yang mengklaim dirinya, mengkultus dirinya pemilik partai, ini kan secara dasar ideologis keliru. Yang kedua, yang dibahas oleh Bung Ade tadi soal konstitusi partai. Dari awal konstitusi partai cacat, bos. Ada deklar, ada pemindahan ataupun penderahan kekuasaan antara PDIP ada nggak? Ada. Nah, saya melihat Jokowi Menteri Kumham sangat tahu ini barang. Nah, soal permasalahan peristiwa tadi bahwa Jokowi apapun itu orang yang punya jasa besar terhadap PDIP karena dia yang sumbangsi memberikan elektoral partai. Kita bisa lihat keberadaan Jokowi dari tahun 2015 sampai 2024 sangat signifikan. Sangat signifikan. Karena sebenarnya real suara partai Jokowi, suara partai PDIP dengan ansih Mega Soekarno-nya itu paling kuat 12,8%. Oh iya, itu boleh cek ansih ideologinya ya, Marhainisme ini. Itu 12,8. Nah, ketika mendapatkan hari ini antara rate 17-18 itu ansih dari sumbangsi elektoral para pengurus partai atau SDM partai, ada Bambang Pacul, semuanya banyak yang bagus lah ya di sini. Nah, hari ini ada memang agenda kooptasi melakukan hegemonik atas kultus Megawati. Ya tahu lah, Megawati sudah hampir punah secara usia, apa namanya? Uzur. Bukan uzur, apa namanya? Kehilangan itu kayak Bang Akbar lah. Dimensia. Nah, kita memasuki era Megawati sebagai pimpinan partai tertinggi mengalami masa demensia. Sudah pasti orang yang paling hari ini akan memanfaatkan situasi ini harus sekelilingnya nih. Ya, nah di masa demensia ini orang sekali yang musuh-musuh Jokowi asli di dalam ini menggerecokin mulai ini. Dia sangat takut. Kenapa takut? Jokowi yang tahu betul gimana dan siapa pemain-pemain PDIP ini yang terlibat dalam mafia. Oh iya dong. Karena Pertamina kebongkar, Pak Ahok kan, makan laut segala macam. Jokowi tahu betul mafia siapa yang terlibat, oknum-oknum partai PDI yang terlibat. Jokowi pernah sampaikan itu. Nah, iya. Nah ini kan Hasto ditahan kan? ada ketakutan saya Gus. Lingkar mafia ini memanfaatkan masa demensia Bu Megawati ya untuk melakukan embarkasi terhadap Jokowi. Yang sesungguhnya Jokowi sendiri adalah bagian dari kepentingan elektoral partai. Nah, Mas Gun, Siap. seberapa besar peluang Jokowi untuk bisa merebut PDI
kalau misalnya taruhlah masih ada grassroots PDIP yang menghendaki atau masih welcome lah dengan Jokowi, Loyalis. loyalis Jokowi yang ada di situ. Kan sempat juga Jokowi ini digoda-goda kan, nah, masuk Golkar ya kan, tapi pada kenyataannya kan tidak. Digoda-goda masuk Gerindra, pada kenyataannya tidak. Artinya jangan kita pun boleh dong, namanya bandit kan berpikir bandit toh. Jangan-jangan Jokowi cita-citanya mau ngalahkan Mega ini. Target utamanya. Ya kan? Ya. Itu. Jadi ketika berbicara tentang seberapa kemungkinan yang tadi saya sebutkan, di politik ini semua serba mungkin. Tadi disebutnya Bung Diko bahwa memang ada satu hegemoni di dalam tubuh PDI yang jika tidak dilanjutkan oleh Terah Soekarno, itu PDI Perjuangan akan bubar. Tapi Bung Awi, pada dasarnya teman-teman yang sekarang pada kondisi yang kurang setuju, sampai sekarang, sampai hari ini belum ada PLT Sekjen untuk di tubuh PDI Perjuangan yang di dalamnya masih dipegang oleh Saudara Hasto yang ada di tahanan KPK sekarang. Ini teman-teman yang di dalam ini sebetulnya sudah mulai gerak. Sudah mulai gerak. Ya. Kenapa ketum kok tidak segera mengganti? Ya kan? Justru dengan kondisi ini semakin parah perpecahan yang ada di intern partai, ya kan? Sebagai filosofi orang Jawa, Pak Jokowi itu tentu akan menganut paham tentang mikul dur mendem jeruk. Beliau tidak akan langsung frontal untuk mengatakan, oh nanti akan saya masuk untuk merebut. Enggak. Justru dengan kesempatan ini, perpecahan ini akan dilihat beliau. Beliau nanti di Kongres akan hadir untuk membela diri. Kekuatan-kekuatan grassroots masih banyak yang membela dia. Ya kan? Justru di intern ini yang sekarang menyebabkan perpecahan rusaknya partai adalah dengan adanya ditangkapnya Saudara Hasto. Kenapa ketum tidak segera menerbitkan PLT untuk menjalankan organisasi yang sehat? Kok hanya menunjuk juru bicara, menunjuk ini, menunjuk itu dan sebagainya. Dan Bung Diko tadi sudah benar bahwa Pak Jokowi tahu semuanya. Apa yang ada di dalam semua itu mereka sudah terdeteksi semuanya tentang persoalan-persoalan yang nantinya akan menjadi deret ukur maupun deret hitung untuk masuk di pemeriksaan KPK. Tinggal tunggu waktu aja. Ijonnya mana ijonnya Mas? Ada ijon nggak di sini? Ya kalau ijon nggak lah, tinggal nanti gilir kacangnya siapa? Gitu. Oh, gilir kacang ya. Jadi ada kemungkinan berkembang ini, Pak. Berkembang. Iya. Bukan sebagai bargaining loh ya. Iya. Ya, tapi sebelumnya saya tekankan di sini bahwa persoalan tentang partai politik yang di dalamnya salah satunya PDI Perjuangan juga dihadapi oleh partai politik yang lain. Sandra menyandra ini, nah, kondisi ini kan tidak sehat. Nah, untuk itu pemerintahan Prabowo ke depan ini kita harapkan dalam waktu dekat ini kita lihat gegap gempitanya penangkapan para koruptor ini, itulah yang akan kita dukung. Karena rakyat sudah menunggu kepingin adanya realisasi action pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu yang akan kita dukung. Persoalan nanti Pak Jokowi mau masuk kepada PDI Perjuangan, ya kalau memang diterima, teman-teman yang rasional, sangat rasional. Beliau yang membesarkan partai, ikut membesarkan partai dan menjadi kebanggaan para pengurus PDI Perjuangan sekarang. Dengan adanya Jokowi, itu realitas ya, kenyataan. Jadi kalau sekarang ikut-ikut menghujat adili Jokowi ya, kalau orang bilang kacang lupa kulit. Ya. Kenapa kau harus dipecat dan sebagainya. Apakah ini karena kader sebagai capres atau bagaimana? Siapa yang dulu membisiki terakhir per 21 April itu di Istana Bogor kepada ibu
Ya kan? Elektabilitas hanya elektabilitas bubble dijadikan dasar untuk mengangkat seorang capres. Akibatnya seperti ini. Atau mungkin PD dengan mesin partai waktu itu. Bukan, elektabilitasnya tipuannya Ganjar yang suka untuk di emperan, Survei pribadi. itu kan elektabilitas bubble yang dilihat oleh para cukongnya pada saat itu. Kan? Ya, Anda akan bisa menganalisa di season lain ya. Mungkin nanti siapa yang bermain di situ, kenapa Ganjar bisa dicalonkan menjadi capres pada saat itu, berpasangan dengan Mahfud dan sebagainya. Semuanya bermain pada saat itu. Ya kan? Kemungkinannya ini Bu Mega masih pengen jadi ketua umum lagi. Saya yakin kalau dengan usianya beliau yang sekarang, ya beliau sendiri secara pribadi saya melihat beliau sudah terlalu capek. Ya, beliau pasti akan ada satu keinginan regenerasi. Ke siapa kira-kira? Ya kalau teman-teman nasionalis yang ada di dalam yang kemandirian organisasinya selalu patron klien seperti itu, ya kan? Bung Habib bisa lihat, jangan dibuat perbandingan dengan Golkar yang di situ teruji dengan satu sistem meritokrasi maupun sistem bermain organisasi yang cantik. Di situ tidak ada satu yang namanya harus terah ini, terah itu dan sebagainya. Ya kan? Ya mudah-mudahan kalau memang bisa dilepaskan oleh kader-kader terbaik, tidak harus terahnya Soekarno, syukur alhamdulillah. Berarti ada satu sistem meritokrasi di sini. Bukan kader tiba-tiba dijadikan pengurus, kader tiba-tiba dijadikan menteri, dijadikan bupati dan sebagainya. Jadi diuji barang ini semenjak PDI. Itu, jadi karena saya berkepentingan terhadap PDI Perjuangan, Bung Awi, saya boleh katakan ikut loro-loro sejak saya punya SK pertama sejak 94, namanya SK PDI Pro Mega. Masih Pro Mega. Jadi kalau teman-teman bisa menelusuri sejarah panjang dari itu, Dari sejak KLB Surabaya lah ya. Mendagri almarhum Rudini mengatakan kalau ingin ikut menjadi peserta pemilu jangan pakai nama PDI. Akhirnya lahirlah namanya PDI Perjuangan. 97 pertama kali baru bisa ikut pemilu. Terus ada pemilu percepat tahun 1999. Nah itu teman-teman ingat itu. Nah saat itulah Megawati mendapatkan suara yang sangat signifikan, tapi kalah dalam pemilihan 39%. Ya kalau berbicara tentang semua serba kemungkinan kesempatannya sampai berapa jauh, Bung Ewi, semuanya bisa serba mungkin. Kalau kita menganut falsafah yang dianut oleh Jokowi, ya mikul dhuwur mendem jeru, bisa juga ini nanti PDI Perjuangan akan diambil dulu. Dan itu bisa terjadi karena perbedaan pendapat yang sudah tajam ini dengan dimasukkannya Mas Hasto di dalam ini ingin adanya cepat-cepat penggantian beliau, restrukturisasi tentang kesekjenan ini. Ya, gitu. Kira-kira kalau apa namanya Jokowi berminat untuk jadi ketua umum PDIP, itu motifnya adalah untuk menyelamatkan PDIP atau motifnya untuk balas dendam? Wah, kalau sampai sejauh itu saya belum melihat. Jadi kalau saya melihat bahwa aset PDI Perjuangan baik secara massa maupun secara kelembagaan dari tingkat tanah ranting seperti halnya Golkar sampai ranting PAC, DPC itu sudah lengkap. Partai yang terlengkap itu saya pikir hanya dua, ya, Golkar sama PDI Perjuangan, dari susunan yang paling bawah sampai atas. Nah, kalau itu terbuang dengan percuma, dengan tiba-tiba hilang, kan siapa yang akan bisa merawat ini? Ini butuh sumber daya yang sangat luar biasa, baik secara ekonomi, logistik, maupun kekuatan mental. Ya kan? Tapi pasti secara manusiawi Jokowi mengatakan demikian, Bung Ali. Saya ini dari nol, ikut membangun. Boleh katakan saya dari DPC Solo, sampai bisa jadi wali kota, sampai jadi pengurus DPD, ya kan? Sampai dicalonkan jadi gubernur DKI, Satgas. ya.
sampai dicalonkan menjadi capres, saya ikut merasa memiliki, membangun. Jadi cukup besar beliau andilnya. Jadi punya wajaran lah kalau besok di kongres itu beliau pasti ingin masuk membuat satu rehabilitasi nama. Loh, salah saya apa kalau dipecat? Gitu. Apa karena saya tidak mengusung atau memenangkan Ganjar? Kan seperti itu kira-kira. Ya, tidak patuh instruksi. Iya. Nah, sekarang banyak kepala daerah tidak patuh instruksi. Bet, Ya. selalu dibilang Presiden Jokowi waktu itu adalah petugas partai. Ya. Ya kan? Karena petugas partai ya kewajibannya tentu harus patuh kepada pemilik partai. Nah, pemilik partai ini siapa? Kira-kira ini bisa ini kan? Bisakah apa namanya petugas partai men-take over pemilik partai? Ya kan? Ya, itu juri Solo yang bisa. Solo ya. Solo, ya. Politik Jawa, Bro. Ya kan? Makanya kan ini apa namanya? Jurus Jawa ketemu jurus Jawa, Pak. Mega gunakan jurus Jawa, ya kan? Makanya itu tadi yang gue bilang. Kondisinya dia diajar, Bos. Oh, masalahnya mereka pakai jurus Jawanya jurus Majapaitan, Bos. Ini anakku katanya kan. Ini kan soal Jawa mananya, ya kan? Nah, Mega pakai era timuran, ya kan? Wah, ini nggak bisa ini, ya kan? Kalau gue diemin habis gua, ya kan? Ikan tadi itu dia, gue bilang kalau Jokowi ini nggak kuat di PDIP-nya, ya kan? Dia kan dibiarkan, nggak akan dipecat, Bos. Gitu ya. Iya. Ngapain capek-capekin? Pemilu masih panjang. 2029. Kalau dia mau ngengkel orang publik ini ketidaksukaan terhadap Jokowi, kan ini masih panjang sekali gitu. Apa agenda terdekatnya? Di Kongres. Ini kan kongres, kan bacaannya gampang, ya kan? Gue nggak bisa lawan nih orang nih. Petugas partai ini gawat nih, kan? Tadinya petugas partai ini katakanlah dia cuma punya saham kecil lah gue, ya kan? 1-5% lah, ya kan? Tapi begitu dia jalanin tugasnya baik, ya kan? Segala macam menurut versi partai ya, secara politik. Tiba-tiba kelihatan sahamnya kok makin kesini udah bisa mayoritas ini kalau nggak dikunci. Betul, petugas partai yang mau men-take over pemilih. Makanya saya bilang tadi 6% Jokowi memberikan kontribusi. budaya di Indonesia ini masyarakat yang memiliki pandangan politik, apalagi masyarakat biasa ya. Kita ingat era SBY. Terjadi juga kan berlaga dengan Megawati juga kan. Akhirnya pemenangnya siapa? SBY. Nah, ini kembali terjadi lagi, semakin disakiti, semakin dianiaya Jokowi secara politik, maka semakin dipecat PDIP, Jokowi punya segalanya untuk menjadi pemimpin ketua umum PDI Perjuangan. Itu saya yakin. Kok playing victim? Apakah Jokowi ahli memanage emosi teraniaya, tertolimi? Kalau soal drama, saya sangat yakin Jokowi dengan gaya Solowensisnya membangun dramatik itu luar biasa. Kalau SBY membangun drama kelihatan body gestur segala macam ya. Jokowi itu membangun drama itu sangat natural. Karena itulah publik sesuai dengan selera publik. Nah, soal drama-drama ini, soal playing victim ini, aku yakin ini akan terjadi karena bagaimanapun walaupun Indonesia berpulau-pulau, tapi bicara gaya politik nasional, ini adalah masih gaya politik Jawa. Kita dari Nemjro, Nungjuwur, terus di sini Solo itu di sini mangkal, di sini simpen, gitu kan? Ya kan? Keris belakang siap, gitu kan? Tapi kepala nunduk, bukan nunduk karena malu, mencari. Jadi nunduk cabut-cabut keris. Oh iya. Nah, hati-hati dengan politik ini, hati-hati. Teruji lah. Pemirsa, petugas partai yang sangat terbuka peluang untuk menjadi pemilik partai. Apakah potensi ini dibaca oleh seluruh anggota, simpatisan, dan fungsionaris PDI Perjuangan? Kita akan lihat pada kongres yang akan dilaksanakan di tahun ini. Tapi
isu dan narasi yang dibangun soal adili Jokowi, kita mensinyalir ini adalah bagian dari operasi untuk menjauhkan Jokowi dari PDIP. Sekian dari kami, Mandit Kota News. Sampai ketemu pada edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa marahinnya?